Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Baiti Jannati rahimakumullah. Mari kita buka pengajian ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang berkah dan manfaat untuk kita semua, dimudahkan untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan ilmu ini tambah kuat iman, tambah kuat Islam. Dengan ilmu ini semoga kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan tentang sejarah Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj itu perjalanan vertikal dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Kemarin kita jelaskan juga Bapak Ibu tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj dan beberapa perbedaan pendapat para ahli sejarah. Kemudian disepakati bahwa Rasulullah SAW melaksanakan peristiwa ini dengan jasadnya. Rasulullah berkendaraan buraq yang diantarkan oleh malaikat Jibril sampai di Masjidil Aqsa. Buraqnya ditaruh, diparkir, yang sekarang menjadi Masjid Buraq. Sekarang kita akan melanjutkan cerita bagaimana Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik ke langit yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam itu dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu sekarang yang ada Masjidil Aqsa. Dan jangan dikira Baitul Maqdis itu sudah ada tempat seperti ini. Baitul Maqdis waktu itu tanah lapang, dan apapun yang berdiri di sana untuk sholat itu namanya Masjidil Aqsa. Memang di sudut Masjidil Aqsa itu ada namanya mihrab, disebut dengan mihrab Zakaria. Apakah dulu ada bangunannya? Bukan, Pak. Dulu itu mihrab Zakaria ini ditempati Ibu Maryam. Jare wong Jawa Siti Maryam, jare wong Ampel Roti Maryam. Jangan sampai ini. Itu hanya ditutup dengan kain, Bapak. Ditutup kain. Sekarang memang dibangun. Dulu waktu zaman Nabi belum ada. Jadi mihrab itu adalah sudut yang ada di Baitul Maqdis yang ditutupi keber seperti ini. Di dalamnya hidup seorang gadis kecil namanya Maryam, anak dari Imran, yang dititipkan kepada pakdenya namanya Zakaria. Kemudian Zakaria itu setiap hari datang untuk mensuplai makanan, pagi sore. Setiap kali Zakaria datang untuk mensuplai makanan, ternyata di situ itu sudah ada makanan yang lebih lengkap dan lebih lezat daripada makanan kiriman Zakaria. Ditanya, "Hei ponaan, ya Maryam, anna laki hadza?" Dari mana ini? Jawabannya apa? Qala
min indillah. Ini dari Allah. Coba. Dan ini ini takon. Ana lagi ada. Takon di ngombe iki. Jawabannya. Nanti ngomong ada min indillah, teman ada min takmir. Itu ada mihrab Zakaria. Disitulah kemudian Zakaria ini sholat kan di mihrab itu, melaksanakan sholat. Pernah malaikat datang kepada Zakaria pada saat Zakaria itu sholat di situ. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Pernah dipanggil malaikat pada waktu Zakaria sholatnya di mihrab. Untuk apa? Untuk diberitahu bahwa dia akan segera punya anak yang bernama Yahya. Tapi dengan syarat apa? Harus puasa. Puasa bukan puasa makan saja, Pak. Bukan puasa minum, tapi puasa bicara. Berapa hari? Salayalin sawiyah. 3 hari 3 malam. Gak oleh mangan, gak oleh ngombe, gak oleh ngomong. Zaman puasa gak mangan, gak ngombe sering lagi. Gak ngomong nih sengaja. Ya sesekali dicoba, belum dino ya bisa suwe-suwe. Puasa gak ngomong. Kula nggih mboten saged, Pak. Lah kan coba-coba nih lah belum dino ya. Wong ini nyambut gawe ini ngomong. Ya Allah, sesekali Bapak Ibu perlu kita coba. Dan itu pernah dilakukan oleh Maryam juga 3 hari 3 malam. Nah, dari Baitul Maqdis naik ke langit dunia bersama Jibril, disebut Sama'id Dunia. Bapak Ibu kalau kita melihat ini namanya apa ya? Yang hijau biru-biru ini, apa langit itu? Katanya ahli itu belum langit katanya. Itu hanya batas pandang manusia saja. Mungkin langitnya ada di atas itu. Itu namanya langit dunia. Nah, langit dunia ini ada sab'a samawatin tibaqa. Apa? 7 lapis langit. Enten napa nek ndhuwur langit, Pak? Nggih, sebulan setengah, Pak. Kalau tidak nanti enggak mriko. Ya, informasinya ada beberapa kehidupan, ada beberapa kebesaran Allah. Itu juga pernah diteliti oleh pakar. Di langit pertama itu mengandung apa? Di langit kedua itu mengandung apa, dan seterusnya. Tapi ternyata di langit-langit yang dilewati Rasulullah bertemu dengan Nabi sebelumnya. Maka ketika Rasulullah naik di langit yang pertama, langit dunia ini, kemudian Jibril mohon izin agar pintu langit dibuka, maka langit akan dibuka. Ini nanti saya bacakan hadis yang cukup panjang Bapak itu. Bukan masalah ini, masalah roh dicabut. Jadi kalau ada orang baik, orang soleh, niku rohnya dicabut Bapak Ibu, itu langsung dibawa ke langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Kalau roh ini orang baik, seluruh malaikat penjaga langit itu menyambut dia dengan sambutan yang hangat dan mengucapkan selamat kepada dia, karena dia baunya wangi dan hampir seluruh penduduk langit itu mencium bau wanginya. Setelah sampai di langit ketujuh, didukno maneh malaikat, baru disitulah ada pertanyaan mungkar dan nakir. Jadi diangkat dulu langit, diturunkan lagi, baru ditakoni marrabbuka dan seterusnya. Sampai latihan apa dari pertanyaan itu? Sampai latihan. Apa? Marrabbuka, Allah Rabbi, wa man nabiyyuka Muhammad Nabi. Ternyata pas ditakoni ndek bisa jawab. Tapi mayat yang dicabut dengan su'ul khatimah, orang-orang musyrik, orang kafir, orang munafik dicabut, kemudian ditarik ke atas langit. Hampir semua malaikat penjaga langit itu menolak dia, dan bau busuk tersebar seluruh langit.
Jadi sebelum dia itu ditanya sama malaikat Munkar Nakir, dia dilaknat oleh seluruh penduduk langit. Itu ada hadis yang panjang. Roh itu ketika dicabut seperti apa? Diangkat ke langit, dikembalikan lagi. Terus nanti apa yang terjadi di alam kubur bagi roh yang baik, bagi roh yang jahat itu bagaimana? Nanti ada keterangan. Salah satunya adalah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi yang berjudul Sab'atu Ayyam fil Qubur, 7 malam pertama di alam kubur. Cocok nih Pak. Ngaji ini cocok, khusus ngaji sing subuh-subuh sing Masya Allah, sebagai pancet atau ganti pancet. Karena ada model pengajian itu kan pengajian memang untuk pemantapan iman. Ini nanti ada jam 9 saya pengajian di Sidoarjo, tapi pengajian sosialita. Beda lagi segmennya pengajiannya, bukan pengajian yang untuk menuntut ilmu. Ini untuk pasang status semua. Beda. Kalau di situ sosialita gak pantas, kayak tema alam kubur gak pantas. Ini kalau sampai ini pantas. Tema alam kubur, siksa kubur, pantas. Ini kalau menurut akhirnya melahir gak mesti ngaji. Di langit yang pertama ini, setelah dibukakan, beliau melihat Nabi Adam alaihissalam, bapak dari semua manusia, dan beliau mengucapkan salam kepada Nabi Adam, Assalamualaikum ya Adam. Kemudian Allah memperlihatkan roh orang-orang mati syahid yang ada di sebelah kanan dan roh orang-orang yang mati sangit atau sengsara di sebelah kiri. Ini Nabi Adam, sebelah kanannya ada roh orang mati syahid, sebelah kirinya ada roh orang-orang yang sengsara. Kemudian naik langit kedua, Jibril mohon izin bagi beliau. Kemudian setelah diizinkan, dibukakan, beliau bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria yang saya ceritakan tadi, dan bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam di sana. Jadi langit pertama ketemu sinten? Adam. Langit kedua Yahya bin Zakaria kali Isa bin Maryam. Mumpung si durung kadang iki Pak. Delok langit kelima wis lali bodo sapa. Setelah bertemu dengan beliau, mengucapkan salam, dan mereka berdua menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuahnya. Apa yang dimaksud menetapkan nubuah Pak? Ya Rasulullah, engkau adalah Nabi akhir zaman. Jadi Nabi itu kan digoncang dengan goncangan yang dahsyat dari beberapa persoalan hidup. Tujuannya Isra Mi'raj itu untuk hiburan. Salah satu yang menghibur itu apa? Semua Nabi dan Rasul sebelumnya itu menetapkan nubuah beliau. Kan itu kan dulu waktu pertama kali Nabi-Nabi itu diutus, itu disumpah sama Allah. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina. Dan ingatlah ketika Allah mengambil sumpah dari nabi-nabi itu, lama ataitukum min kitab wa hikmah. Ketika datang kepada mereka kitab dan hikmah. Apa itu? Tsumma ja'akum rasulun. Kemudian datang rasul, apa sumpah mereka? La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Agar kamu beriman kepada rasul, yang dimaksud rasul Nabi Muhammad. Wa la tansurunna, dan agar kamu menolong rasul. Nabi-nabi itu berbaiat, berikrar, qalu aqrartum, apakah kamu berikrar, berbaiat? Mereka jawab qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Maka bersaksilah, karena sesungguhnya aku bersama orang-orang yang bersaksi. Setiap nabi yang diutus, mereka wajib untuk berikrar nanti bakal ada nabi akhir zaman namanya Nabi Muhammad SAW. Pada waktu Mi'raj itu dikokohkan kembali, mengokohkan nubuah Rasulullah. Kemudian naik ke langit ketiga. Di sana beliau melihat Nabi Yusuf dan beliau mengucapkan salam, dan Nabi Yusuf menjawabnya,
menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuwah beliau. Sama langit ketiga Nabi Yusuf. Naik langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Beliau mengucapkan salam, Nabi Idris menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuwah beliau. Jadi langit pertama Nabi Adam, langit kedua Yahya dan Isa, langit ketiga sinten Bapak Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris. Langit kelima beliau melihat Nabi Harun, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Harun dan Nabi Harun menjawab salam beliau, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuwah beliau. Jadi nabi-nabi itu semuanya menjawab salam dan menetapkan nubuwah beliau. Jadi nabi itu kan sempat ragu-ragu ketika banyak dicemooh, dihina orang itu. Kadang nabi itu mikir gini, aku nabi teman agak sih. Oh nabi kok dikuyok-kuyok ini. Ini bedanya nabi dengan apa? Dengan raja. Ada yang sekaligus dua-duanya, raja ya nabi. Ada yang nabi saja, ada yang raja saja. Bedanya apa Bapak Ibu? Kalau raja sama nabi itu, kalau raja itu dilayani, kalau nabi melayani. Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu raja dan nabi. Kalau Nabi Muhammad ini hanya nabi. Kalau pangkat-pangkat dunia, ya bagaikan raja Bapak. Makanya orang kenapa mengejar pangkat dunia itu kenapa? Kenapa? Dilayani. Ya, nanti ini Pak motor dikawal. Ya. Kemudian mangan ya dicepat kabeh. Jadi mereka telah menyiapkan surganya sendiri. Ada kalau dengan sinau tentang bab-bab masalah surga, bahwa orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam kehidupan dunia, sekalipun dia nanti masuk surga, maka surganya akan dikurangi nikmatnya sama Allah. Awalnya kadang-kadang yo cari saniki cara kiai ngene niku nek ngaji nyaro disusul. Nek jalur susul jalur motor sing apik, gak gelem motor-motor sing rempes-rempes niku. Ngaji kok pokoke aku kudu ono ya siapno ya mombene jahe. Mangane sop buntut ya siapno kabeh. Berkate kaya ngene. Siapno kabeh. Waduh, mobil ini gue gak gelem mudhun gak dibukakno ambek santri ini. Akhirnya ya ini menuju swarga. Tapi swarga ini swarga paling mudah dhewe. Nuntut kan Allah, ya Allah, pundi swarga kula niki. Wong kula biyen mriko mriki dakwah nyampaikan agama panjenengan. Kok mboten asal fasilitas. Dijawab oleh Allah. Wis mok jogo kabeh biyen nang donya. Saiki karen-karene to. Jomor wonten. Ya Allah. Mangane enten wong lanang niku gak gelem mangan nek didolan sing wedok. Kok. Ayo Pak, Ya Allah, bendina njaluk pijeti sing wedok. Sampai kupingi kotor diurak-urak sampai sing wedok bisa. Kira-kira nih ngisi ya sing nyawi sing wedok. Maten-maten terjadi masalah. Akhirnya sing wedok gak gelem melayani maneh, stres banget. Gara-gara sering enak, terus mereka dilayani maneh, diputus enaknya akhirnya stres. Jadi jangan terlampau larut dengan kenikmatan dunia. Engkau dicabut, dihilangi oleh Allah, stres. Dan ini kayak jamaah-jamaah baik di sana, dia gak stres, tenang aja, gak tahu dilayani lucu. Aman, kalau lagi aman Ustaz, ya aman gak tahu dilayani. Nyantai, mangan-mangan dewe, nang warung-warung dewe, pegel-pegel ya pijet-pijet dewe, bisa ngurus nggak tahu.
Jadi bersyukurlah nih duwe bojo niku tapi ngelayani yo bersyukur jangan. Gak tahu stres semuanya. Napa maneh sing metok raweng. Biasanya wong kaya niku besok nang ini akhirat siksane diringankan sama Allah sebab sering tersiksa dunia. Iso nang apa bapak ini bapak-bapak itu seneng. Alhamdulillah nang akhirat siksa kuwi dienteng oleh Allah. Urip nang donya mbek bojo nyiksa terus. Naik lagi ke langit yang ke-6, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu kakaknya Nabi Harun. Satu ayah, beda ibu. Ayahnya namanya Imran. Makanya istilah dosa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan hatiku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan belenggu di lisanku ini, yafqahu qawli, jadikan ucapanku mudah dipahami, waj'al li waziran min ahli, jadikan aku wazir, asisten, juru bicara, Harun akhi, Harun saudaraku, satu bapak beda ibu. Beliau mengucapkan salam kepada Musa dan menjawab Musa, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan beliau. Cuma beda Pak, di langit ke-6 ini beda. Ketika Nabi Muhammad berlalu dari Nabi Musa nangis. Nangis Nabi Musa. Ditanya sama Nabi, kenapa nangis Nabi Musa? Lima tabki. Musa menjawab, aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus sesudahku yang masuk surga bersama umatnya, dan umatnya lebih banyak daripada umatku yang masuk surga. Terharu. Tak pikir biyen iku sing akeh masuk surga iku umatku. Sing paling akeh iku umatku. Ternyata ono nabi setelahku, seorang pemuda yang umatnya lebih banyak dari aku yang masuk surga bersamanya. Wah, Pak, umat Nabi Musa jenenge Bani Israil itu terkenal. Nah, dipikir paling kata, ternyata sekataan umatnya Nabi Muhammad. Jadi umat Rasulullah itu umat terbesar di akhir zaman, Bapak, mengalahkan umatnya Nabi Musa. Yang dimaksud umat itu adalah umat yang masuk surga bersama beliau. Nah, di malam saya ngaji di Kebrawan, Bapak Ibu, kan ada doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoalah kalian agar kalian tidak menangi kiamat, walaupun umatku itu hidup di akhir zaman, semoga umatku tidak menangi kiamat. Doa Rasulullah itu dijawab. Nanti menjelang kiamat, seluruh umat Rasulullah yang beriman itu dimatikan oleh Allah dengan mati yang sangat enak, seperti tidur. Dengan cara apa? Allah mendatangkan angin yang berhembus dari Yaman. Angin itu Pak, ke seluruh penjuru dunia. Dan siapapun umat Rasulullah yang menghirup hawa angin itu pasti mati. Kayak turun, kayak bapak-bapak lo mendengar peoma, angin silir-silir, ngantuk silir-silir, belum langsung dulu. Semua umat manusia, semua umat Nabi Muhammad mati kabeh. Maka yang tersisa nanti menjelang kiamat itu cuma dua. Satu kafir, dua munafik. Musyrik masuk ke dalam kafir. Jadi ini umpama sampai besok itu dawa umur, kok menangi kiamat, kok ono angin, terus akan gak mati Pak. Kemungkinan dua. Nek kafir ya munafik sama. Dan nek kafir jelas gak Islam Pak. Nek munafik siapa Islami? Munafik itu kadang-kadang lakoni, kadang enggak. Kadang sholat subuh, kadang enggak, itu munafik. Loh kok gak mati-mati? Liane mati kok gak mati? Waduh ya apa ya? Saya pastikan itu azab yang terbesar. Jadi salah satu azab itu orang yang menangi kiamat dan melihat kejadian dahsyatnya kiamat.
Ya napa dasarnya kiamat? Jenengan maca terjemahane surat 3 surat. Surat At-Takwir, surat Al-Infitar, surat Al-Insyiqaq. Kata Rasulullah riwayat Tabrani, "Man sarrahu ayyandura yaumal qiyamah ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat." Siapa yang berpingin melihat kejadian visual kiamat seakan-akan nyata di hadapan matanya, maka bacalah 3 surat ini. Idza syamsu kuwirat, idza samaa'un fatarat, idza samaa'un syaqqat. Sama nanti baca tadi. Nanti, tapi kan diterjemah, padahal enggak paham. Ya diwaca, dipelajari Bapak Ibu. Tafsirnya seperti apa? Idza syamsu kuwirat, ingatlah ketika langit itu hancur terbelah-belah. Masya Allah. Wa idzal kawakibun tasarat, bintang-bintang itu jatuh. Wa idzal biharu fujirat, laut itu menguap airnya. Sembuh karo. Sampai ada film dulu itu mencoba memvisualkan kiamat ini. Judulnya 2012. Langit itu hancur. Tapi kan itu buatan orang Yahudi. Orang Islam nggak iso dari film kayak apalagi Indonesia nggak iso. Dari film perang, pesawat ukur, mobil tabrakan nggak iso Indonesia. Iso ya film horor. Susahnya sok, babi ngepet, pintar Indonesia ya. Gak bondo soalnya. Bondo dipupuri ngono apa pocongan ambil gue rokok ngono apa wis ayam putih ngono gak bondo belas. Makanya tak bondo Arab iki ketemu iki. Ya akhi. Lur, apa nah Indonesia kok ada hantu jadi. Nah, Arab belas hantu itu. Iya soalnya Indonesia itu panjangnya ahli ini gawe hantu. Ahli ini gawe hantu. Sing gawe ku ya wong dhewe. Wae modele kok kuwi. Wae iki. Sundel bolong, terus malampe, grandong. Nama kakak, wong Mekah ku heran dalam Indonesia itu akeh Indonesia hantu. Film yang paling tidak bondo itu ya film horor itu. Tapi horornya barat Pak. Hollywood bondo, koyo Harry Potter itu bondo. Ini kan bondo ini memang sampai tok. Motornya ke Iran dipupuri putih, kayak kain putih, colok pocongan, biar pancet. Biar itu wonten apa jenenge Susana ya. Susana itu zaman cilik dulu itu Susana. Pasangan mainnya itu bokir nih, bokir nih. Mesti dodolan sate ayam. Oh, ada dodolan sate ayam lho. Wah, moro-moro petene ngene. Sekalo liyane pancet. Sampailah ke langit ketujuh. Di sana beliau melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengucapkan salam dan Ibrahim menjawabnya, menyambut kedatangan Rasul dan menetapkan nubuah beliau. Jadi langit pertama sinten Bapak? Adam, langit kedua Yahya kalian Aisyah, langit ketiga Nabi Yusuf, keempat Nabi Idris, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Kita hafal kan ini Pak? Ngapal ke masjid untuk itu ya selalu. Macam pikirannya akeh. Terutama mikir cicilan, mikir utang dari cepat lali gitu Pak. Apal-apal itu. Jadi nanti tanggal 8 sampai dengan 21 itu ada pelatih tugas juri MTQ nasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 8 sampai 21. Salah satunya adalah hafalan Quran 30 juz. Ada lagi yang hafalan Quran 30 juz plus tafsir bahasa Arab. Ada hafalan 30 juz plus tafsir bahasa Indonesia. Sekarang muncul lagi hafalan 30 juz plus tafsir bahasa
Inggris. Kemarin sudah eksebisi di Ternate yang tahun 2021, hafalan Quran 30 juz plus hafalan hadis 1000 hadis tanpa sana. Tapi kalau 500 hadis dengan sana dilombakan. Ke depan ini sudah 2000 hadis. Kalau tiap tahun nambah 3000 hadis, 4000 hadis. Masya Allah. Dan itu ada peserta yang hafal Quran dan hafal 1000 hadis itu ada. Ada yang mangan sego ya. Ada yang turu barang, yang nisi, padha mek sampean padha. Yang berbeda, mereka tekun dan fokus dengan hafalannya. Kalau kita kan tidak, ya nyambut gawe, ya kadang-kadang keloyongan, ngelai apa-apa, hafalannya hilang ngembong. Dan mereka ini mencintai ilmu. Jadi orang kalau cinta ilmu gampang hafal, gampang paham. Ya. Gampang hafal, gampang paham. Makanya ada istilah Al-Quran sebagai sumbernya ilmu atau Al-Quran sebagai ilmunya Allah. Semakin sering baca Quran, semakin cinta kepada pemilik Al-Quran. Cinta pemilik Al-Quran Allah. Makanya syarat cinta kepada Allah itu cuma satu sebenarnya, maca Quran. Nah, kitab-kitab seperti ini kan sebenarnya ya kita belajar Quran juga. Karena di Al-Quran ada yang tafsir Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Terus nanti yang ke langit itu kan ada juga ila sidratil muntaha inna jannatul ma'wa dan seterusnya. Dari langit ketujuh naik Bapak Ibu yang disebut ke sidratil muntaha. Naik lagi ke tempat namanya Baitul Ma'mur. Jadi setelah langit ketujuh itu Pak, munggah malih jenenge sidratil muntaha. Dari sidratil muntaha itu naik lagi namanya Baitul Ma'mur. Jadi pertanyaannya, apa tempat tertinggi yang dijangkau oleh Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj? Bukan sidratil muntaha. Ada lagi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur inilah tempat Rasulullah bertemu dengan Allah. Dan malaikat Jibril itu pamit sama Nabi, ya Rasulullah, saya mengantar sampai di sini saja. Karena yang diundang oleh Allah itu cuma panjenengan. Saya mengantar dan menunggu di sini. Monggo panjenengan naik sendiri untuk bertemu langsung dengan Allah. Beberapa ulama memberikan statement bahwa pertemuan Allah dengan Rasulullah itu pertemuan yang langsung. Rasulullah itu memandang wa huwa yanzuru ila wajhillahi ta'ala, melihat dan memandang wajahnya Allah secara langsung. Dan itu bercerita kepada para sahabat bahwa aku telah diundang oleh Allah dan aku bisa melihat wajah Allah secara langsung. Dan tidak ada satupun sahabat yang bertanya, ya nopo bentuke wajah Allah ya Rasulullah. Iku sahabat ngerti iki rana tauhid, iki rana sing syariat. Siji ambek sahabat saiki. Coba nek kula cerita kaya Nabi, aku ngomongin kepada Allah langsung tak delok wajah Allah. Terus pundi ya? Modele Allah itu bunder, kotak, dukur, ndek, lemu, ngurung, enggak mesti. Kepo ya meneh-meneh. Sahabat tak pernah bertanya. Sahabat tak pernah bertanya. Nanti kita ceritakan. Disinilah kemudian Rasulullah SAW menerima wahyu perintah sholat. Perintah sholat yang pertama kali dengan perintah sholat 50 kali dalam sehari. Sholat 50 kali dalam sehari. Nanti ada dialognya Bapak Ibu, dan dialog itu diabadikan dalam doa tasyahud kita. Jadi Nabi itu datang sendirian. Ini Jibril sudah nunggu di langit ketujuh. Kapan ini enggak Jibril?
Terus Rasulullah uluk salam kepada Allah. Salamnya apa? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. At-tahiyyat segala kehormatan, al-mubarakat dan segala keberkahan, as-salawat dan segala rahmat, at-thayyibat dan segala kebaikan, lillah bagimu ya Allah. Salam kehormatan, keberkahan, kebaikan dan kerahmatan hanya bagimu ya Allah. Itu salamnya. Dijawab sama Allah, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Selamat pula kepadamu wahai Nabi, dan rahmatku serta berkahku kepadamu. Nabi senang Pak. Salamnya dijawab sama Allah. Saking senangnya Rasulullah, Nabi ini senang mesti iring sampean, iring umat. Dijawab sama Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan bagi kami dan bagi hamba-hamba yang soleh. Jadi kalau kita tahiyat akhir itu dialognya Nabi dengan Allah. Nah, berhubung gak paham ya bos, menengahi at-tahiyatul mubarakatul shalawatul thayyibatul, ya tatul. Kadang-kadang berdebat masalah ya ini sak temen sing bener niku nudingi kapan sih? Nudingnya pertama at-tahiyatul kok langsung ngeten apa ngenteni sing pertengahan apa. Nah nuding ini ngeten terus napa munggah ngeten apa langsung didoakan napa nuding terus malah diangkat. Ora nanti pireng nanti ningali sebelah kula niku nuding diputer-puter ngeten ya. Oh ora dibahas. Sama bahas kayak motor entek Bapak Ibu. Yang penting dibahas itu adalah intisari, apa makna yang esensi yang terkandung dalam tahiyat itu. Pembahas masalah yang kabeh ora hadis ngoten Pak. Sing muter-muternya tuh nggih ora hadis. Cuma kata populer ngene iki. Sing populer nggih yang disepakati oleh imam-imam kita kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ada yang dari pertama sahabat melihat Nabi begini ada yang tes langsung atau bodoh di dia. Jadi biasanya wis tua-tua ini Pak, foto ini kemarin atau tek langsung bodoh ini. Sing nom-nom ya kencang terus ya saya. Ibu-ibu kok diiling-iling kok. Tapi ini muter mboten enten. Kula niki ndak hadise muter, sing enten ini kan tetap. Nah. Ada ini. Jadi menggerak-gerakkan. Menggerak-gerakkan ini maknanya ada banyak ulama berpendapat, bukan digerakkan. Karena ada beberapa orang yang itu tidak bisa kenceng, mesti bergerak. Ini bukan sengaja ini. Memang ada orang itu yang syarafnya itu mesti ubah-ubah itu. Bukan disengaja. Tapi di sini muter-muter itu bener Pak. Keranggingan di wong itu. Atau lagi hati sapa sing muter-muter gitu. Kalau dari pertama tahiyat sudah ini ada yang asyhadu alla ilaha illallah ada yang kenceng wal mudun ada yang naik turun. Si naik turun ini itu diperdebatkan para ulama, bukan dinaikkan, bukan. Memang aslinya seperti itu. Jadi dia mengatakan, aku melihat Rasulullah salat seperti ini. Dia mempraktekkan. Padahal Rasulullah kenceng tok yang tinggi. Nah, saya praktek masih delok niku obah-obah sebab tangannya ono masalah. Mungkin jangan tak apa kira. Ditiru apa sahabat liyane ngono. Jadilah itu ijtihad, ditetapkan, diajarkan kepada murid-muridnya. Akhirnya sampai sekarang ya ada seperti itu. Gimana salah, tidak membatalkan Bapak Ibu. Masih sampai ngeten gak batal ngono. Oke kok. Batal itu nek apik sampe ngeten terus jocok kocone gegere karo dene batal sampean. Ngono diperdebatkan itu lah opo. Esensi maknanya at-tahiyatul mubarakatuh itu yang penting dipelajari yaitu Pak. Opo sih maknanya? Kata penghormatan kepada Allah, jawaban salam kepada Rasulullah.
Kemudian diberikan wahyu sholat 50 kali. Dan Rasulullah nerimo. Makanya kalau dalam sejarah yang kita baca, kewajiban sholat itu kan ada 3 tahap yang diwajibkan kepada Rasulullah. Yang pertama apa? Tahajud. Jadi sholat yang pertama kali diwajibkan kepada Nabi itu tahajud. Yang kedua apa? Sholat pagi dan sholat petang, bukrotan wa asila. Yang ketiga baru sholat 50 waktu. Yang kemudian terjadi negosiasi sampai 5 waktu. Kapan cerita negosiasinya? Tunggu dalam pengajian akan datang. Cek penasaran sampean. Nek arek kamar bu yo gak ngerti ceritanya. Maca dhewe, gak kira maca dhewe sampean. Gak yakin maca dhewe sampean. Ya, baik Bapak Ibu. Sampai di sini nanti kita akan cerita tentang bagaimana negosiasi dari 50 rakaat menjadi 50 kali jadi 5 waktu dalam sehari. Dan nanti apa yang dilihat Rasulullah dalam perjalanan itu Pak? Rasulullah diberikan visual, ada peristiwa-peristiwa dalam perjalanan Isra Mi'raj yang itu merupakan gambaran umatnya nanti di hari kiamat. Semoga menjadi keterangan yang manfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pengajian di Masjid Al-Hijrah sementara libur sampai Oktober. Karena sejak kemarin Juli itu saya diminta pembinaan MTQ nasional di Malang hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Rabu siang baru check out dari Hotel Haris. Jadi setiap Rabu baru sakit. Tapi Kamis ini aman. Ya kemarin wakilnya Al-Hijrah. Itu kan maafin Al-Hijrah, maafin nama asal. Jadi karena bukan karena apa, karena memang pembinaannya itu mulai Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Pulau Tenggerio, Kamis, Jumat, Sabtu. 3 hari di Surabaya, 4 hari di Malang. Buatan perkara berdiri loro, ya itu bagi loro waktu. Istri tetap 1, cuma tugas 2, Surabaya dan Malang. Assalamualaikum